أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan yang sangat istimewa di hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam Al-Fajr selaku khatib ingin berwasiat kepada diri Al-Fajr pribadi khususnya dan kepada segenap para jamaah sekalian umumnya untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Takwa dalam arti kita menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kita mengerjakan semua hanya demi Allah, karena Allah, untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinna hunafa." Tidaklah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikhlaskan, mencukupkan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan sepenuhnya totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya ridha, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya suka, maka wajib kita kerjakan, saudara. Begitu juga sebaliknya, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya tidak ridha, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya tidak suka, maka wajib kita tinggalkan, semata-mata kita ingin mengharapkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ibad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jundub bin Junadah. Beliau Jundub bin Junadah ini lebih dikenal, lebih masyhur dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini ingin pulang ke kotanya yang ada di Ghifar. Sebelum beliau berangkat pulang, beliau terlebih dahulu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat, untuk meminta ujangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Rasulullah, saya ingin pulang ke kota saya yang ada di Ghifar. Akan tetapi sebelum saya pulang ke kota saya yang ada di Ghifar, saya ingin minta petuah darimu, saya ingin minta nasihat darimu. Yang mana nasihat darimu ini akan saya bawa kemana-mana, agar di mana saja saya berada, saya bisa menjadi orang-orang yang selamat, bukan hanya di kota Madinah sahaja atau di Mekah sahaja, bahkan di kota saya yang ada di Ghifar, saya ingin menjadi orang-orang yang selamat," kata Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, kalau engkau ingin selamat di mana saja engkau berada, jalankan tiga nasihatku. Di mana saja engkau berada, insyaallah engkau akan menjadi orang-orang yang selamat." Nasihat dari Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini untuk kita semua. Apalagi di zaman-zaman saat ini, kalau kita ingin selamat di mana, di dunia, selamat di akhirat, bahkan di mana saja kita berada, jalankan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haitsu ma kunta. Di mana saja kita berada, kita bertakwa, takut, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk taat, hanya untuk patuh, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita, taat kita bukan hanya sekadar di masjid, di musola, tapi apa kata Nabi Muhammad, haitsu ma kunta. Di mana saja kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah. Jaga pandangan kita di saat kita jauh dari istri kita, kita takwakan mata kita agar jangan sampai mata kita memandang pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita mencaci, memaki, gibahin orang, membuat sakit hati orang. Takwakan lisan kita, takwakan
jangan sampai tangan kita di saat tempat yang sedang sepi, tangan kita mengambil yang bukan hak kita. Takwakan kaki kita, jangan sampai kita dikasih fasilitas oleh Allah, pekerjaan, gaji, mobil, motor, semua Allah kasih, kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bertakwa kepada Allah. Haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Allah dan Nabi tahu kita sebagai hamba-hamba, kita sebagai manusia tidak pernah bisa lepas dari perbuatan dosa. Allah dan Nabi tahu itu semua. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberat apapun masalahmu, dosa apapun yang kau perbuat, jangan pernah lupa harus iringi perbuatan dosamu itu, kejelekanmu itu, keburukanmu itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, berbuat baik kepada siapapun, bersilaturahmi, bersedekah dan yang lain-lainnya. Karena perbuatan yang baik tersebutlah yang sedikit demi sedikit akan mengurangi perbuatan-perbuatan kebiasaan kita yang pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu nas kullu hasan. Yang ketiga, yang terakhir, bawa akhlaknya Nabi Muhammad, bawa adabnya Nabi Muhammad selaku berlaku baik kepada siapapun, kepada teman kantor kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun. Bawa akhlaknya Nabi Muhammad, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, dan jangan punya dendam sakit hati dengan siapapun. Bawa akhlaknya Nabi Muhammad, bawa adabnya Nabi Muhammad di mana saja kita berada. Tiga pesan ini yang disampaikan Rasulullah dengan wasilahnya Abu Dawud Ghifari, insyaallah kalau kita jalankan semuanya bermanfaat buat kita dan kita menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun min Allah wa udhun bi khabar amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hududil jumu'ati wal jama'ati wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi
rahmah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin